Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat pagi Bapak Ibu yang kita hormati. Alhamdulillah kinasa mendung nyatanipun kula lenggah wonten ngajeng panjenengan sami menyinarkan wajah yang selalu berseri, selalu cerah, menandakan apa yang kita laksanakan pada saat ini insya Allah Allah akan memberi ridho. Amin. Sebelum materi yang akan diberikan oleh ahlinya dari PT Garuda, ini ada beberapa info yang Bapak Ibu perlu ketahui demi kelancaran kita semua. Yang pertama, info menika paduan kalian pemasporan sudah di-share siapa yang hari Selasa, siapa Rabu gitu ya. Sudah pantau ya. Namun tata cara jalanan menika pengalaman yang lalu sudah diberikan seperti ini, nyatanya juga masih ada yang harus pergi dan pulang mengambil bab-bab yang tertinggal di rumah, atau ada bab yang belum dipahami 100% oleh para jamaah. Kita aturakan ya, satu ya. Bapak Ibu, sebelum waktu yang ditentukan diharapkan setengah jam atau 1 jam itu sudah sampai di imigrasi ya. Dengan mulai saged mangke Bapak Ibu memakai pakaian seragam umami boten, kami petugas yang mendampingi di sana yang seragam. Terus mangke Bapak Ibu ikan dereng patos petang kalian para pendamping akhirnya lanjut kebesaran menika warnanya seperti ini menika pendamping panjenengan. Boleh tanya, boleh apa kalau ada permasalahan Pak Budi wonten niku kan nggih. Nggih. Dipun imut-imut nggih, lanjut kapitale. Bapak Ibu, walaupun beberapa dokumen itu sudah diserahkan ke sana fotokopinya, tetapi penjenengan nanti akan validasi data. Validasi data menika dicocoke sing ditumpuk ini karo asline. Ngoten. Dados Bapak Ibu ngasta ingkang asli nggih kados dene menapa KTP, KK, surat nikah, kemungkinan ijazah, nggih, kenal lahir itu semuanya diasta wonten ing map khusus diberi nama karena kita sudah sepuh banyak kemarin itu yang tertinggal Bapak Ibu. Barang asli kok terus sudah kasihan toh. Nyatanya pun sepuh dereng Bapak Ibu. Dereng. Banyak dari nonton itu. Oke. Tapi yang jelas Bapak Ibu menjadi kedang asto dokumen-dokumen asli nanti akan dicocokkan dengan yang ditumpuk kemarin. Ya, akan dicocokkan dengan yang ditumpuk kemarin. Nah kalau sudah, tentu saja nanti dengan doyong kita tidak ada masalah. Tapi kalau kemarin mau dicocokkan kok malah orang gowo, kok mesti digowo malah surat tanah.
Pokok kira nganggo. Takoknya surat nikah. Takok sing digunakan sing digawa malah surat. Kleru nggih. Itu nggih. Terus berikutipun Bapak tindak wonten mriku dumugi wonten mriku langsung absen. Nanti akan diurutkan karena kebetulan Aisyah itu kan banyak. Setiap pelaksanaan kan hanya 50 orang nggih. Pramila kebetulan 100% hampir Aisyah semua. Itu gampang. Tetapi nanti tetap nganggo menapa absen, menulis di sana nanti jamaah akan pembimbing atau pendamping akan lebih dahulu dumugi mriku ngaten nggih. Berikutipun Bapak Ibu dipun suwun kanthi sanget nek iso ya salat zuhur ten mriku karena jauh toh. Karena nanti jam 1 itu sudah plus mulai nggih. Dipun suwun menika nggih. Lajeng ingkang salajengipun wonten ing ruang tunggu menika nunggu panggilan. Lajeng mlebet wonten ruang foto Bu. Mangke menawi sampun dipun panggil menika ibu dipun foto. Lah sak sampunipun dipun foto ibunya dipun caosi resi pembayaran. Lah niki Bu, ada kemarin kalau tidak salah kami juga belum begitu kenal, jamaah juga tidak memberikan pulang dari foto itu. Niki resine niku juga mulai ngantek pirang-pirang dino. Padahal itu harus segera membayar. Kalau 3 hari atau 4 hari tidak membayar dianggap tidak jadi. Loh kok ora metu? Ternyata ditanyakan dari imigrasi yang ini belum membayar jadi tidak gitu. Aku goleki ternyata itu saya digembal ning baru diparingi. Nah besok begitu foto keluar dari fotonya paringi resi pembayaran. Lha pun paringaken petugas ingkang ngaten mriku. Ya, petugas yang berpakaian kados ngaten mriku. Paham Bu nggih? Nah, tambah sekali malih yang kemarin istilahipun menika sampun numpuk boten konten awalipun tetap yang asli itu didampingi dengan fotokopian. Karena masih besok dari Selasa dan Rabu, monggo ini dipun siapaken nggih Bu nggih. Ada kemarin Bapak Ibu, mudah-mudahan besok tidak. Ada yang 3 kali berturut-turut itu kok kleru terus. Jadi 3 kali berturut-turut itu imigrasi terus. Sampai hari ketiga baru bisa. Kan mesake duit pagi ngantek tekan sore lho kok belum dipanggil-panggil, ternyata ada kesalahan-kesalahan yang Bapak Ibu belum paham. Ngerti nggih? Ingkang kalih Bapak Ibu, kita sebentar lagi sudah mau perguruan. Jadi kita pertemuan wonten ing klasikal ngaten menika kira-kira masih 2 atau 3 kali lagi. Sak sampunipun menika mangke Bapak Ibu sampun kita klepakaken menapa? Kelompok atau regu atau menapa istilahipun menika rombongan tapi baru sementara. Regu atau rombongan baru sementara nanti kanthi menika sedapat mungkin Bapak Ibu beberapa hari ini penjenengan rawuh terus karena ini makin ke sana itu info-info dari Kemenang itu sangat intens ya nggih supaya Bapak Ibu boten ketinggal sinasa menika tetap kita mangke menawi wonten info enggal menika tetap kita tulis wonten ing grup. Ning kadang-kadang kayak sepuh niku sok-sok iki wis digawe info 4 dina 5 dina dibuka ngaten menika nggih. Nah menika diundangkan segera ke sini kalian mengingat nomor porsi masing-masing. Kemungkinan menurut catatan dari Kemenang nomor yang aman untuk berangkat saat ini adalah 58 berapa 28 gitu. Nggih, 58728 gitu. Jadi sak isoripun menika insyaallah katut. Ning sak ibu-ibupun menika mungkin cadangan. Ngoten nggih. Menawi boten kletu nggih. 58728. Menawi boten kletu. Nggih. Tapi 58-nya itu mesti. Jadi 120005878 itu tinggal pun mengatakan. Nah itu di bawah itu nomor di bawah itu insya Allah menikah sampun 100% tidak. Selebihnya itu mungkin masih cadangan asal masih 58.
Jadi nomor kursi itu di atas sendiri itu ada 1 2 0 0 0 terus berapaan kan ini. Kali menika mangke insyaallah Bapak Ibu badhe kita damel perguruan beberapa hari ini, tapi sifatnya sementara. Ini sifatnya sementara. Kita mempertimbangkan dalam perguruan domisili, tua muda, kakung putri, keluarga, lan sanes-sanesipun menika mangke kita pertimbangkan. Menawi mboten kepepet ra mungkin Yai Moyuban terus gandengke karo Prambanan nek ora kepepet tenan. Ini nek kepepet piye meneh gitu. Karena ada ketentuan dalam penerbangan umpamane 300 swidak satu kloter ya tetep 300 swidak kuwi. Monggo nek KBA A, B, C sama dengan berapa kok dilalah 300 tak 5 berarti 5 kan kudu berpisah kata menika. Nanti menika Bapak Ibu dengan pertimbangan-pertimbangan menika mangke kita akan membuat perguruan sementara. Sekali lagi sementara. Nanti setelah itu nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu secara intens supaya apa? Terjalin ukhuwah yang betul-betul di dalam satu regu atau rombongan, terlebih secara besar satu KBA naik lagi satu kloter. Ngaten nggih Pak Ibu nggih? Oke, terus monggo benjing rawuh wonten ing imigrasi agak pagi terus nulis absen lenggah wonten mriku, nanti menunggu panggilan. Setelah panggilan nanti foto, setelah foto resinya jangan lupa sekali ini diberikan kepada kami. Nanti kami yang akan membayar biar bersama gitu ya. Yang terakhir sebelum kami berikan beliau adalah kula pikantuk titipan saking Bu Pati Bulurah ingkang kala wingi ngersakaken Riau mangke saged sakunduripun menika menghubungi kula wonten mriki, wonten kantor mriki. Ada beberapa orang yang sudah pesen Riau menika sampun kula beto wonten mriki. Nah, wonten Bapak Ibu ingkang pesen betaken mangke saged daftaraken wonten mriku. Ngaten nggih Bu nggih? Bapak nggih. Matur nuwun. Mangke menawi wonten info-info malih badhe kita aturaken. Nih, berikutipun ini juga pelayanan kami. Bapak Ibu yang merasa kesehatannya itu agak rada terganggu, ini karena pelayanan kami nanti bisa konsul dengan dokter kami siap siaga di sini. Tapi ora rebutan dalam arti siji loro kemawon. Yang penting pokoknya ini materi harus diperhatikan betul karena ini memang bahan atau yang harus kita mengerti, dan itu kadangkala ada yang kemungkinan 100% belum pernah naik pesawat. Nah, itu penting sekali, makanya kami datangkan dari jauh ini supaya Bapak Ibu betul-betul memahami tentang perjalanan. Oke Bapak. Dapat sini. Oh, boten sampun. Ning Bapak sampun pikantuk undangan saking menang kepiye? Boten napa-napa, sampun. Ada apa-apa nanti lewat kami, insyaallah sampun tercatat wonten niku nggih. Nggih, leres. Kalau ada info-info nanti lewat kami ya. Ngoten nggih. Nggih, ngaten supados mangke sedayanipun lancar, ini jauh-jauh. Monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau memang kurang paham nanti nyuwun preso kan nggih. Nah, monggo. Semangat lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata
lakawal mulk la syarika lak. Monggo lajeng kemawon dhateng Bapak Ibu narasumber wekdal kita tasaken matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya memakai bahasa Indonesia ya Bu, takutnya nanti ada salah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kami diundang di acara sosialisasi terkait keselamatan penerbangan jamaah haji. Sebelumnya perkenalkan, kami tim dari Garuda Indonesia Yogyakarta. Saya dengan Indah, dengan rekan saya dengan Pak Rangga. Pagi ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan kepada Bapak Ibu calon jamaah haji terkait keselamatan penerbangan jamaah haji. Jadi untuk Garuda Indonesia, embarkasi kami ada di Solo, Bu. Jadi nanti insya Allah jamaah dari DIY itu nanti terbangnya akan via Solo, seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Rangga untuk mempresentasikan terkait keselamatan penerbangan jamaah haji. Monggo kalau dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait mungkin belum ada yang tadi infonya belum pernah naik pesawat atau seperti apa, nanti di pesawat makannya seperti apa, kemudian kalau ke toilet seperti apa, monggo Bapak Ibu tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali alhamdulillah hari ini saya dan Mbak Indah dari Garuda Indonesia diberi kesempatan untuk bertemu dengan calon jamaah haji. Gitu nggih, calon-calon tamu Allah, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan sedikit informasi terkait keselamatan penerbangan jamaah haji. Barangkali seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Indah, ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang mungkin belum pernah naik pesawat atau barangkali ada yang sudah pernah. Nah ini kami akan memberikan sedikit sedikit informasi terkait bagaimana nanti saat perjalanan dari Indonesia menuju ke Tanah Suci, termasuk saat kepulangannya. Garuda Indonesia di sini sebagai salah satu maskapai yang nanti akan membawa Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji ke Tanah Suci dalam perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Kalau untuk DIY, kelompok terbangnya nanti dari Solo ya, Bapak Ibunya dari Solo. Jadi nanti semua akan dikumpulkan dari Solo, kemudian berangkatnya terbangnya pun dari Bandara Adi Sumarmo Solo menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju ke Jeddah. Untuk kepulangannya nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya nanti sepertinya bisa dari Jeddah, bisa dari Madinah. Nah, tapi mungkin belum ada informasi lebih lanjut ya untuk tahun ini nanti seperti apa. Jadi monggo nanti ditunggu dulu selanjutnya seperti apa. Baik. Untuk penerbangan dari Solo ini merupakan salah satu embarkasi dengan kelompok terbang paling banyak se-Indonesia dibandingkan dengan embarkasi-embarkasi yang lain. Ini berdasarkan pengalaman tahun kemarin, Garuda Indonesia ini menggunakan 5 armada pesawat berbadan lebar yang nantinya akan mengantar Bapak Ibu calon jemaah haji sekalian menuju ke Tanah Suci. Nah, di sini barangkali bisa kita lihat bersama ada 4 jenis pesawat yang logonya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin barangkali biasanya Bapak Ibu melihat kalau pesawat Garuda Indonesia itu kan warnanya biru putih. Nah, ini di layar di depan kita lihat ada 3 pesawat yang tidak menggunakan warna biru. Ada yang merah, ada yang ekornya hitam.
Dan mungkin nanti di tahun ini juga akan ada yang menggunakan armada yang lain. Nah, ini karena memang biasanya untuk pelaksanaan transportasi jamaah haji, Garuda bekerja sama dengan perusahaan charter pesawat. Kami melakukan sewa pesawat gitu ya, untuk untuk mengantar Bapak Ibu sekalian menuju ke Tanah Suci. Jadi nanti saat di bandara, kalau Bapak Ibu mirsani ada beberapa pesawat yang mungkin Bapak Ibu pergunakan kok beda, kok tidak seperti Garuda yang biasanya Bapak Ibu naiki, yang Bapak Ibu lihat. Nah itu jangan khawatir, jangan takut salah naik pesawat, karena itu memang tetap pesawat yang dioperasikan oleh kami Garuda Indonesia. Hanya kami menggunakan armada dari maskapai lain, dari perusahaan charter biasanya, seperti yang bisa Bapak Ibu pirsani di depan. Untuk tahun 2024 kemarin Garuda bekerja sama dengan Thai Air Asia dari Thailand, kemudian dari World to Fly dari Portugal, sama dari San Marino Aviation. Jadi kami menggunakan pesawat mereka sebelum dipergunakan. Pesawatnya kami cat dulu sedikit menggunakan logo Garuda Indonesia, yang nantinya akan dipergunakan untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi jangan khawatir, untuk tingkat keselamatan, tingkat kenyamanan sudah pasti tidak berbeda dengan pesawat Garuda Indonesia yang memang pesawat kami gitu, yang bukan pesawat charter, karena untuk standar keamanan, standar keselamatan pasti sudah kami pastikan semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan prima untuk mengangkut Bapak Ibu sekalian menuju ke Tanah Suci. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin juga, armada yang kami pergunakan adalah armada, kami menggunakan Airbus, pesawat jenis Airbus seri A330-300. Nah, pesawat seri Airbus A330-300 ini maksimal bisa mengangkat sebanyak 360 penumpang dalam sekali terbang. Untuk konfigurasi pesawatnya biasanya 4-2-4 Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ada 2 kursi, di sebelah kanan ada 2 kursi yang ada jendela, kemudian di bagian tengah, di baris tengah itu ada 4. Seperti yang bisa disaksikan di layar, Bapak Ibu. Nah, untuk sebenarnya yang paling utama, yang paling bisa kami sampaikan saat ini terkait keselamatan dan keamanan penerbangan adalah utamanya lebih ke mengenai bagasi yang dibawa Bapak Ibu nanti seperti apa sih? Apa-apa saja yang boleh dibawa? Bagaimana ketentuannya? Nah, ini kami akan mencoba menyampaikan. Kalau berdasarkan gambar yang di tengah, Bapak Ibu, biasanya nanti jemaah haji itu akan mendapatkan 3 jenis tas dari Kemenak. Yang pertama adalah koper besar yang nantinya akan diletakkan di kompartemen bagasi, seperti yang di paling atas. Kemudian yang di tengah itu nanti ada koper ukuran sedang, ukuran medium, yang biasanya bisa Bapak Ibu bawa masuk ke dalam cabin untuk diletakkan di atas tempat duduk Bapak Ibu di overhead compartment. Kemudian yang kecil itu nanti ada tas lempang yang juga bisa Bapak Ibu sekalian bawa ke dalam pesawat. Nah, 3 jenis bagasi ini nanti perlakuannya berbeda nih Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya ada bagasi cabin yang di tengah, yang ukuran kecil, yang nanti Bapak Ibu sekalian bawa sendiri, dibawa ke dalam pesawat, disimpan di atas tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Ini nanti dapat ada satu koper yang bisa Bapak Ibu bawa, yang merupakan tanggung jawab jemaah dan harus di bawah pengawasan pribadi. Nah, ini barang-barang yang bisa masuk di di bagasi cabin ini adalah mungkin barang-barang yang sifatnya Bapak Ibu perlukan saat penerbangan. Misalnya Bapak Ibu mau bawa baju ganti, atau Bapak Ibu mau bawa perlengkapan untuk cuci tangan, untuk cuci muka, atau untuk sikat gigi. Jadi karena tas ini nanti masuk ke dalam cabin, disimpan di atas
kabin pesawat, di atas kursi Bapak Ibu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu memerlukan sesuatu, masih bisa dengan mudah Bapak Ibu ambil di dalam koper. Nah, ini nanti biasanya kalau mengacu kepada aturan kami dari Garuda Indonesia, bagasi cabin itu panjangnya 56 cm, lebarnya 36 cm atau tebalnya 23 cm. Dan ukuran jumlah panjang, lebar, dan tebal bagasi tersebut tidak melebihi 115 cm, dan berat maksimal yang bisa Bapak Ibu Bapak Ibu masukkan ya ke dalam koper cabin itu adalah 7 kilo. Jangan lebih dari 7 kilo Bapak Ibu, karena khawatirnya nanti kalau misalnya lebih justru malah akan mempersulit Bapak Ibu sekalian, karena kan nanti koper tersebut harus disimpan di atas tempat duduk masing-masing. Kalau misalnya terlalu berat, nanti kan repot juga waktu Bapak Ibu ngangkat untuk masukin ke atas tempat penyimpanan di atas tempat duduk Bapak Ibu ya. Kemudian untuk barang-barang berharga, seperti ada dokumen penting dalam hal ini misalnya paspor ya, kemudian uang cash, barang pecah belah, kunci, perhiasan, perangkat elektronik, obat-obatan, dokumen kesehatan, dan dokumen identitas lainnya, atau barang berharga lain, mohon untuk disimpan di dalam bagasi cabin ya Bapak Ibu. Jangan disimpan di bagasi yang besar atau di bagasi tercatat yang nantinya akan diletakkan di kompartemen di bawah pesawat. Karena kalau sudah diletakkan terpisah, tentunya kan akan lepas dari pengawasan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, lebih baik barang-barang berharga tersebut yang kami sampaikan sebelumnya tadi, kami himbau untuk disimpan di bagasi cabin. Jadi barang-barang tersebut istilahnya nempel sama Bapak Ibu ya, selalu disimpan. Bapak Ibu bisa mengawasi secara langsung barang-barang yang mungkin menurut Bapak Ibu berharga ya. Barangkali memang ada yang ingin dibawa, yang harus terus Bapak Ibu bawa kemanapun Bapak Ibu pergi, disimpan di dalam bagasi cabin. Jangan disimpan di bagasi tercatat, jangan disimpan di koper yang besar. Begitu. Termasuk juga di tas kecil, tas lempang yang nanti akan diberikan dari Kemenak, itu juga bisa Bapak Ibu pergunakan untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya lebih penting lagi. Barangkali ada obat-obatan, paspor mungkin, atau Bapak Ibu mau nyimpan snack untuk cemilan makan saat di pesawat. Nah, itu bisa Bapak Ibu simpan di tas selempang yang ukurannya lebih kecil lagi, karena sifatnya akan lebih nempel lagi dengan Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu duduk di kursi, tas itu masih bisa Bapak Ibu pegang, lebih gak ribet, lebih tidak mempersulit Bapak Ibu lagi kalau dibandingkan dengan kalau Bapak Ibu menyimpan barang-barang tersebut di bagasi kabin atau bahkan di bagasi tercatat. Karena kan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan langsung satset bisa langsung diambil ya di tas lempang itu, daripada Bapak Ibu harus berdiri dari kursi, harus buka lagi pintu kompartemen bagasi di atas tempat duduk, kemudian buka koper, kemudian buka. Biasanya kalau bagasi cabin itu nanti dari Kemenak juga akan dikasih semacam pelindung, bisa dari kain atau bisa dari plastik, penanda. Nanti kan akan repot tuh kalau pelindungnya harus dibuka lagi, kemudian resletingnya harus dibuka. Jadi kami sarankan untuk barang-barang yang sifatnya memang harus Bapak Ibu pegang, yang sudah jelas akan Bapak Ibu pergunakan selama perjalanan di pesawat, lebih baik lagi jika disimpan di tas lempang yang memang bisa Bapak Ibu bawa, ditaruh di kursi atau di bawah kursi. Untuk selanjutnya ada bagasi terdaftar. Nah, bagasi terdaftar ini ukurannya lebih besar. Ini adalah bagasi yang biasanya dipergunakan untuk jamaah menyimpan pakaian terutama atau mungkin ada yang mau bawa sangu makanan, mungkin mau bawa kering tempe atau apa segala macam, biasanya disimpannya di bagasi yang ukurannya paling besar. Nah, bagasi yang besar ini nantinya akan diletakkan di bawah pesawat. Jadi akan terpisah dari Bapak Ibu sekalian. Akan terpisah sehingga saat penerbangan nanti Bapak Ibu tidak punya akses
untuk mengambil atau menyimpan barang ke dalam bagasi yang besar ini. Jadi memang sudah dipastikan dari awal sebelum berangkat, saat menata barang, saat packing, dipastikan bahwa barang-barang yang memang nantinya tidak Bapak Ibu pergunakan selama penerbangan, monggo langsung disimpan saja di bagasi yang besar atau di bagasi tercatat, supaya mempermudah Bapak Ibu juga. Jadi tidak terlalu banyak barang-barang yang Bapak Ibu bawa sendiri, baik di bagasi kabin maupun di tas lempang. Begitu, okay? Kemudian nanti saat kepulangan Bapak Ibu juga akan mendapat jatah air zam-zam sebanyak 5 liter atau 1 galon, ya. Bentuknya galon kecil itu 1 galon, ukuran 5 liter per jamaah yang akan dibagikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada seluruh jamaah haji. Nah, air zam-zam ini nanti juga akan disimpan di kompartemen bagasi di bawah, jadi tidak diserahkan langsung ke Bapak Ibu, itu nanti pokoknya Bapak Ibu sudah tinggal terima beres saat kepulangan, saat sudah tiba di Indonesia, di Solo, di asrama haji, nanti baru akan dibagikan air zam-zamnya. Cuma nanti air zam-zam itu tidak akan dibagikan kepada Bapak Ibu secara langsung di Arab, ya. Di Arab, kemudian nanti Bapak Ibu betul piyambak gimbotan nanti akan diurus sama panitia, disimpan langsung di dalam kompartemen pesawat untuk dibagikan saat sudah tiba, sudah sampai lagi di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada barang-barang terlarang, ada barang-barang yang tidak boleh dibawa sama sekali oleh Bapak Ibu calon jamaah haji saat penerbangan, baik ini disimpan di di kabin bagasi tercatat yang besar, di koper yang besar, maupun di bagasi tercatat atau di koper, maksud saya di koper kabin yang nanti akan Bapak Ibu bawa langsung ke dalam pesawat. Ada beberapa barang, saya bacakan di sini, ada barang-barang yang sifatnya korosif atau mudah menimbulkan karat, seperti merkuri, cairan yang ada dalam termometer, asam sulfat, alkali, dan aki. Kayaknya nggak mungkin ya Bapak Ibu kalau mau bawa aki ya saat haji nanti gitu. Cuman ini sekaligus kami sampaikan aja secara umum barang-barang apa sih yang sebenarnya tidak boleh dibawa di pesawat. Jadi ini bukan hanya untuk saat penerbangan haji aja, tapi juga berlaku seandainya nanti Bapak Ibu mau ada perjalanan menggunakan pesawat udara, baik secara domestik maupun internasional, barang-barang ini tidak boleh dibawa oleh penumpang. Jadi secara umum memang aturan internasional tidak memperbolehkan barang-barang ini. Kemudian yang kedua ada bahan peledak, kemudian ada gas yang bertekanan, baik yang mudah terbakar maupun tidak mudah terbakar atau yang beracun. Kemudian cairan yang mudah terbakar seperti bahan bakar, cat, thinner, perekat, gitu ya. Ada Bapak Ibu lem yang mengandung alkohol yang bisa menyulut api, nah itu tidak boleh dibawa. Cairan pemantik api, metanol, alkohol. Kemudian ada benda padat yang mudah terbakar seperti kembang api, petasan pun buatan sah betul, nanti kalau mau main kembang api, mau nyalain petasan nunggu setelah pulang dulu. Kemudian ada juga zat oksidasi, bubuk pemutih, peroksida, kemudian barang-barang radioaktif. Kemudian ada bahan kimia zat beracun seperti arsenik, pembasmi hama atau serangga. Kemudian koper yang ada alarmnya atau koper yang ada baterai litium atau material, kan sekarang ada deh Bapak Ibu koper-koper yang bisa jalan sendiri, yang bisa dinaiki. Nah itu juga tidak bisa dipergunakan. Cuma nanti kalau koper untuk jamaah haji biasanya memang kopernya koper biasa. Jadi tidak ada kandungan baterai litium, jadi aman untuk dipergunakan. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti kursi roda yang elektrik itu juga tidak bisa dipergunakan. Kemudian alat pelumpuh, dalam hal ini pisau pengejut, alat kejut listrik, termasuk alat pelumpuh untuk hewan, serta semprotan bela diri seperti gas air mata atau semprotan fosfor. Nah itu tidak boleh dibawa. Tapi sepertinya
sepertinya memang barang-barang ini juga nanti tidak akan Bapak Ibu perlukan. Power bank boleh Pak, nanti selanjutnya akan kami sampaikan mengenai ketentuan membawa power bank. Oh betul. Ya, nanti akan kami sampaikan Pak selain untuk power bank. Nah, ini untuk barang-barang yang memang tidak boleh dibawa alias dilarang di penerbangan Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini power bank. Kayaknya zaman sekarang nggak mungkin ya Bapak Ibu kalau untuk bepergian nggak bawa power bank. Jadi tadi sudah didahului, ada yang sudah penasaran nih kayaknya Bapak mau bawa power bank banyak nih Pak ya untuk jaga-jaga berkomunikasi di sana nanti. Nah ini berdasarkan prosedur keamanan penerbangan, power bank ini nanti hanya diperbolehkan untuk dibawa ke area cabin, tidak diizinkan di dalam bagasi. Jadi jika Bapak Ibu membawa power bank, monggo silahkan power banknya disimpan, di packing ke koper cabin atau di tas tenteng atau di tas jinjing. Jangan disimpan di koper yang besar, karena koper yang besar nanti akan masuk ke kompartemen bagasi. Intinya power bank ini masih bisa diraih oleh Bapak Ibu sekalian, masih ada dalam pengawasan Bapak Ibu sekalian. Jadi harus disimpan di tas atau koper yang memang dipegang langsung oleh Bapak Ibu dan tidak disimpan di bagasi tercatat atau di koper yang besar. Power bank dengan kapasitas maksimum 100 Wh diizinkan masuk ke area kabin, dan di power banknya itu juga harus ada keterangan yang jelas. Ini kapasitasnya berapa? Karena itu nanti yang akan mempermudah petugas untuk memeriksa. Karena kan nanti petugas tetap akan melihat, petugas akan tetap memeriksa lebih lanjut mengenai power bank yang Bapak Ibu bawa yang sudah disiapkan, untuk kemudian nanti ditentukan apakah power bank tersebut bisa Bapak Ibu bawa atau tidak. Meskipun itu dibawa ke cabin ya, tetap ada aturannya, maksimum 100 Wh. Kemudian voltasenya bisa 5 volt, bisa 3,7 volt, bisa 3,2 volt. Kemudian mAh-nya dari 20.000 sampai maksimal 31.000 gitu. Oh iya, biasanya memang sudah ada deh, sudah ada keterangannya langsung, sudah tercantum, sudah tertulis di body power bank-nya. Nah, barangkali misalnya nanti dilalah Bapak Ibu mau beli power bank baru, kok dilalah di power bank-nya nggak ada keterangannya ini kapasitasnya berapa watt atau berapa mAh. Nah itu sebaiknya jangan dibeli ya, karena apalagi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk dibawa ke tanah suci saat perjalanan berangkat haji nanti, karena nanti akan mempersulit petugas yang pada akhirnya juga akan mempersulit Bapak Ibu sendiri dalam mengidentifikasi apakah power bank tersebut bisa dibawa atau tidak gitu. Cuman kalau power bank yang umum itu kan kalau saya lihat di pasaran biasanya sekitar 5.000 sampai 10.000 mAh, 20.000 juga masih ada. Nah itu masih diperkenankan untuk dibawa, monggo silahkan disiapkan, tapi dengan ketentuan itu tadi harus ada keterangan di badan power bank di barangnya supaya mempermudah identifikasi saat pemeriksaan. Kemudian selama penerbangan nanti, baik saat berangkat maupun saat pulang, jamaah dilarang untuk ngecas atau mempergunakan power bank tersebut ke handphone. Jadi mohon dipastikan saat sebelum terbang kondisi baterai handphonenya memang sudah penuh, sudah dicas dengan baik dari awal, sehingga nanti saat penerbangan, saat berada di atas pesawat, Bapak Ibu sudah tidak kesulitan lagi untuk kepikiran untuk harus ngecas, untuk harus mengisi daya handphone atau perangkat elektronik lain yang Bapak Ibu bawa. Karena power bank tersebut tidak boleh dioperasikan, tidak boleh digunakan saat penerbangan. Jadi memang tetap harus disimpan di koper cabin maupun di tas tenteng yang masuk ke dalam cabin. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya seatbelt. Seatbelt ini adalah sabuk pengaman. Jadi nanti di masing-masing kursi
Bapak Ibu itu nanti akan ada seatbelt, akan ada sabuk seperti gambar yang ada di sebelah mana? Sebelah kanan, Cik. Sebelah kanan itu nanti posisinya ada di pinggang, di perut. Nanti itu harus selalu dipergunakan oleh Bapak Ibu saat pertama kali duduk di dalam di kursi di dalam pesawat, dan nanti dilepas saat kalau misalnya Bapak Ibu mau ke kamar kecil maupun saat pesawat sudah parkir saat mendarat. Nah, itu baru bisa dilepas. Biasanya nanti di atas kursi Bapak Ibu itu akan ada tanda seperti yang ada di sebelah kiri. Tanda yang ada di sebelah kiri nanti ini akan menunjukkan kapan sabuk pengaman ini harus terpasang dan kapan saat sabuk pengaman ini boleh dilepas. Nah, nanti saat di pesawat akan dijelaskan lebih lanjut oleh pilot, oleh kapten yang bertugas. Nanti akan ada tandanya, gitu. Seperti nanti tandanya akan ada di atas kursi masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kapan dan petugas pun akan memberikan informasi ya, kapan seatbelt atau sabuk pengaman itu sifatnya wajib harus dipasang. Biasanya yang wajib itu saat mau terbang, saat akan take off dari darat menuju ke saat take off itu harus terpasang sampai nanti mencapai ketinggian tertentu, baru pilot akan memberikan pengumuman di dalam pesawat bahwa sabuk pengaman boleh dilepas. Kemudian nanti saat mau landing juga harus sifatnya wajib dipasang, dipergunakan, dan itu nanti juga akan disampaikan sama pilot yang bertugas bahwa sabuk pengaman harus dipakai. Nanti tim pramugari dan pramugara yang bertugas di dalam pesawat pun akan berjalan berkeliling untuk memeriksa apakah semua penumpang, semua jamaah sudah memasang sabuk pengamannya dengan baik. Jika ada yang kesulitan pun nanti rekan-rekan pramugari atau pramugara akan dengan senang hati bersedia siap membantu untuk melepas maupun memasang sabuk pengaman Bapak Ibu sekalian. Nah, himbauannya sih memang selama perjalanan sabuk pengaman itu selalu terpasang untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi saat terbang, seperti misalnya cuaca buruk atau saat ada goncangan-goncangan kecil saat pesawatnya lewat di awan. Nah, itu nanti pesawat akan sedikit terguncang. Nah, itu sabuk pengaman fungsinya akan lebih memberikan pengamanan ekstra kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, sabuk pengaman itu nanti saat dipasang, saat dipergunakan tidak akan mengganggu kenyamanan Bapak Ibu sekalian saat duduk maupun saat sedang istirahat atau tidur. Jadi himbauan kami sih sebaiknya tidak usah dilepas ya selama durasi perjalanan, selama duduk dari awal terbang sampai mendarat, kecuali jika memang saat penerbangan Bapak Ibu ingin ke kamar kecil, ingin ke toilet, ya mau nggak mau harus dilepas. Tapi nanti itu pun akan ada keterangan dari pilot yang bertugas kapan Bapak Ibu boleh ke toilet, atau akan bisa jadi nanti akan ada beberapa saat di mana Bapak Ibu diwajibkan untuk tetap berada di tempat duduk dan memasang sabuk pengaman dan tidak boleh mempergunakan toilet. Biasanya sih itu terjadi saat ada cuaca kurang bagus ya, atau saat sedang ada angin atau melewati awan sehingga ada guncangan yang akan terjadi. Nah, itu pilot yang bertugas akan sebelumnya memberikan peringatan dulu. Nanti tanda yang ada di atas kursi Bapak Ibu ini juga akan menyala bahwa sabuk pengaman harus dipergunakan. Bapak Ibu dimohon untuk tetap duduk di kursinya masing-masing dan tidak mempergunakan toilet. Biasanya sih nggak lama, jadi memang sebaiknya sih sebelum naik pesawat, sebelum terbang itu ke toilet dulu, jadi untuk diselesaikan semua urusannya. Diselesaikan semua urusan, jadi nanti waktu di pesawat bisa duduk dengan tenang gitu. Tapi ya namanya panggilan alam kan kadang-kadang nggak bisa dihindari deh Bapak Ibu. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya mau gimana lagi, jangan ditahan juga, nanti malah mempersulit sendiri gitu. Boleh tetap bisa mempergunakan toilet di kamar kecil selama memang di
izinkan dalam waktu-waktu yang memang diperbolehkan mempergunakan kamar kecil dari kapten. Nanti tetap akan ada pemberitahuan dari pilot yang bertugas kapan Bapak Ibu boleh mempergunakan kamar kecil, kapan Bapak Ibu harus tetap berada di tempat duduk dan mempergunakan sabuk pengaman. Jika ada kesulitan, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, akan ada tim dari pramugara dan pramugari yang bertugas yang akan membantu Bapak Ibu untuk memasang, melepas dan memastikan bahwa memang sabuk pengaman Bapak Ibu sudah dipasang dengan baik. Nah, kemudian lavatory ini adalah kamar kecil alias toilet Bapak Ibu di pesawat. Ada beberapa toilet yang bisa dipergunakan di dalam pesawat selama penerbangan. Nah, nanti silahkan kalau misalnya Bapak Ibu memang tiba-tiba saat perjalanan merasa harus mempergunakan toilet tersebut, monggo bisa dipergunakan. Cuman memang toiletnya agak berbeda nih Bapak Ibu dengan toilet yang ada di darat gitu. Jadi kalau toilet di pesawat itu gambar yang di atas ini adalah kuncinya nanti biasanya kalau toilet itu tidak dipergunakan, di dalamnya lagi nggak ada orang, tidak ada yang sedang mempergunakan toilet tersebut, di luar itu nanti akan ada tanda hijaunya, nuwun sewu, nanti biasanya di sebelah sini. Nah, di gambar ini nanti tandanya warnanya hijau, itu artinya toiletnya sedang kosong, Bapak Ibu boleh mempergunakan toilet tersebut. Tapi kalau warnanya merah, itu berarti toilet tersebut sedang dipergunakan oleh penumpang atau jamaah yang lain. Jadi ngantri dulu. Gitu. Nah, di dalam toiletnya pun ukurannya kalau boleh saya bilang kecil ya, kecil sekali, hanya bisa untuk satu orang tentu saja. Dan toiletnya sifatnya kering. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau membersihkan diri setelah menggunakan toilet, caranya memang agak sedikit berbeda nih dengan yang biasa Bapak Ibu pergunakan saat di darat. Airnya nanti menggunakan air keran yang ada di wastafel. Nanti akan kami sampaikan juga tutorial, ada video tutorial mempergunakan lavatory atau toilet di dalam pesawat seperti apa. Toilet ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk buang air kecil maupun buang air besar, tapi nuwun sewu nggak bisa dipergunakan untuk mandi ya Bapak Ibu. Jadi mandinya sebelum terbang, sama nanti kalau misalnya dilalah rasanya kok sumuk atau gimana ya nuwun sewu mohon ditahan dulu saat sudah mendarat, saat sudah sampai di asrama haji atau di penginapan baru bisa mandi lagi. Jadi toiletnya memang hanya bisa dipergunakan untuk buang air kecil, buang air besar, cuci tangan. Untuk sikat gigi atau cuci muka masih bisa, tapi ya memang terbatas ya. Karena di dalam toilet ini juga ada, nanti disediakan kaca, ada sabun cuci tangan juga. Kemudian biasanya air yang dipergunakan pun bisa air hangat, air panas maupun air dingin, keran yang ada di wastafelnya. Nah, tisu atau lap juga ada di dalam, tempat sampah juga sudah ada untuk membuang tisu. Lokasinya biasanya ada di dalam, non sewu di sebelah sini ya Bapak Ibu, di bawah wastafel. Di bawah wastafel itu nanti tempat tisu ada di situ. Memang mungkin dari luar saat Bapak Ibu masuk ke toilet tidak kelihatan. Jadi nanti mungkin sebelum menggunakan toilet Bapak Ibu bisa ngecek dulu kalau misalnya mau menggunakan tisu, atau misalnya dari luar sebelum masuk ke toilet sudah bawa tisu juga monggo, lebih baik. Tapi di dalam juga sudah tersedia tisunya jika dibutuhkan, tempat sampah juga tersedia di dalam. Mohon untuk tidak membuang tisu yang sudah dipergunakan atau sampah ke lubang toilet Bapak Ibu supaya tidak menyumbat. Karena nanti di dalam juga memang sudah disediakan tempat sampah yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk membuang sampah, tisu atau lap yang sudah Bapak Ibu pergunakan. Boleh mundur lagi Bu Indah, sekali lagi tadi ada yang lupa. Nah, di yang lavatory tadi, nah ini di sebelah kanan, maaf saya lupa menyampaikan tadi, ini ada tata cara penggunaan toilet yang benar nih Bapak Ibu. Monggo silahkan toiletnya diduduki, jangan jongkok, jangan dinaikin karena berbahaya.
Yang pertama, satu, berbahaya karena kita sedang berada di ketinggian ya, di dalam pesawat. Kalau Bapak Ibu malah jongkok di toilet, takutnya nanti bisa jadi kepleset, bisa jadi malah jatuh karena kan kondisinya tidak stabil ya. Barangkali pesawatnya mau belok, barangkali ada goncangan sedikit. Kalau jongkok malah lebih berbahaya. Jadi lebih baik jika Bapak Ibu duduk di toilet saat mempergunakan toilet tersebut. Jangan jongkok. Dan biasanya sih kalau misalnya memang saat kondisi udaranya tidak baik, dilalah Bapak Ibu sedang berada di dalam toilet, kemudian pilot mengumumkan bahwa Bapak Ibu harus segera kembali ke kursi untuk karena cuaca sedang kurang bagus atau hal lain, ya mau tidak mau Bapak Ibu harus segera menyelesaikan panggilan di dalam toilet tersebut. Jangan ditunda untuk nggak apa-apa lah di sini aja, wong sama-sama duduk bisa. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau ada arahan dari pilot untuk segera kembali ke tempat duduk, monggo dipersilahkan untuk langsung kembali ke tempat duduk. Kalau masih kebelet nanti dilanjutkan lagi, silahkan saat sudah diperbolehkan. Tapi kalau belum, kalau ada arahan dari pilot untuk segera kembali ke tempat duduk, monggo untuk segera diselesaikan dan segera kembali ke tempat duduk untuk kenyamanan kita bersama. Kurang lebih itu Bapak Ibu untuk materi sosialisasinya. Nah, ini kami sampaikan tutorial menggunakan toilet di pesawat Garuda Indonesia. Ini saya ambil dari YouTube, nuwun sewu Bapak Ibu. Jek, Pak. Jek. Oh, Jek. Sudah diantisipasi Pak. Jadi untuk AC di pesawat pasti sudah didinginkan. Jadi nanti Bapak Ibu saat masuk pesawat itu kondisi pesawat AC sudah menyala. Insya Allah pesawat sudah dingin, tidak mengurangi kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti saat proses saat perjalanan, kalau Bapak Ibu merasa kedinginan, di atas tempat duduk Bapak Ibu itu AC-nya juga bisa diatur. Jadi monggo kalau kedinginan silahkan dikecilkan atau ditutup ya. Jadi nanti anginnya itu yang keluar kecil sekali. Itu bisa. Kalau Bapak Ibu merasa sumuk, kepanasan, dibuka pol mentok sampai anginnya keluar maksimal juga bisa. Jadi nanti silahkan diatur sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu sekalian seperti apa. Sekali lagi nanti akan ada petugas kami, pramugara, rekan-rekan pramugara dan pramugari yang akan siap sedia dipanggil dan membantu Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu memerlukan bantuan, termasuk salah satunya ya untuk ngecilin atau memperbesar aliran AC yang ada di pesawat. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, banyak. Sebelum kita lanjut lagi ya nanti ke tutorial penggunaan toilet, monggo silahkan Ibu. Cik. Ya, Bu silahkan. Cik, Bu. Kursi roda itu nanti biasanya sudah disediakan fasilitas kursi roda baik itu di asrama haji maupun di bandara. Jadi nanti silahkan melapor kepada petugas bahwa memang ada jamaah yang memerlukan kursi roda. Setahu saya kalau nggak salah ada yang boleh bawa sendiri ya. Saya Bu, nanti untuk kursi roda biasanya nanti dari Kementerian Agama, sosialisasi dari Kemenak nanti didata Bu. Jadi nanti maskapai sudah menerima misalkan di kloter 1 nanti ada wheelchairnya berapa seperti itu. Jadi nanti sudah didata oleh dari petugas dari Kemenak, bisa gitu Pak Rangga. Iya, nanti biasanya akan didata Bu. Sebelum keberangkatan itu pasti akan didata.
sedikit tambahan untuk kursi roda, seandainya misalnya memang Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bawa sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Indah dan sudah didata oleh panitia, oleh Kemenak, nanti akan dikasih tanda, jadi kursi roda ini memang milik Bapak atau Ibu, gitu nggih. Jadi jangan khawatir kursi rodanya nanti akan hilang atau tertukar, karena memang sudah dikasih tanda dan otomatis kan nanti juga akan nempel sama pemiliknya ya, akan selalu dipergunakan. Bisa didata dulu jika memang berkenan untuk membawa dari rumah punya sendiri, silahkan untuk dibawa. Cuma nanti biasanya juga kursi rodanya itu hanya bisa dipergunakan sampai di depan pintu pesawat sebelum masuk ke pesawat. Jadi nanti sebelum masuk ke pesawat, Bapak Ibu yang menggunakan kursi roda nanti akan dibantu menuju ke tempat duduknya. Kursi rodanya nanti akan disimpan oleh petugas di kompartemen di bawah pesawat. Jadi nanti kalau sudah di pesawat, kursi rodanya sudah tidak bisa dipergunakan kembali karena harus disimpan. Tapi jangan khawatir, di pesawat itu nanti biasanya juga sudah akan disiapkan kursi roda. Cuman memang jumlahnya nggak banyak ya. Mungkin hanya sekitar 3 atau 4 unit saja di pesawat yang memang bisa dipergunakan di dalam pesawat. Tapi itu kursi rodanya juga kursi roda milik maskapai. Jadi yang memang sudah ada di pesawat untuk membantu jamaah Bapak Ibu sekalian yang misalnya memang membutuhkan kursi roda saat di dalam pesawat karena mungkin barangkali sudah sepuh, sudah tidak kuat jalan atau mungkin sedang kurang sehat, dan di dalam pesawat pun membutuhkan, nanti bisa dibantu. Ada kursi roda yang ukurannya memang lebih kecil dibanding kursi roda biasanya. Tapi kalau kursi roda dari Bapak Ibu sekalian milik pribadi yang mau dibawa, boleh, monggo. Cuma nanti tidak bisa masuk ke dalam pesawat ya. Jadi nanti akan diambil sama petugas sebelum masuk ke pesawat untuk disimpan di kompartemen bagasi. Kemudian nanti akan diambilkan oleh petugas saat sudah tiba, baik nanti tiba di Jeddah maupun saat setibanya kembali lagi di Solo. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalaupun misalnya nanti Bapak Ibu tidak bawa kursi roda dari sini, tapi barangkali kelelahan atau barangkali mudah-mudahan tidak kejadian misalnya sakit ya, dan tiba-tiba membutuhkan kursi roda, di bandara pun tersedia kursi roda. Nanti silahkan menghubungi panitia, biar nanti panitia akan ke petugas yang ada di bandara setempat untuk menggunakan fasilitas kursi roda yang ada di bandara, baik itu di bandara di Indonesia, dalam hal ini nanti di Solo, maupun bandara di Jeddah ataupun di Madinah. Jadi nanti bisa tinggal disampaikan aja ke panitia atau ke pendamping yang bertugas jika memang Bapak Ibu sekalian ada yang membutuhkan kursi roda saat sudah tiba di sana. Jadi jangan khawatir tidak bisa difasilitasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan. Oh iya, jadi cairan yang bisa masuk ke dalam cabin, baik itu obat maupun itu alat mandi atau apapun itu yang berupa cairan yang bisa masuk ke cabin itu maksimal satu botolnya 100 ml, Bapak Ibu. Dan itu memang harus disimpan dalam botol yang berukuran 100 ml. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba Bapak Ibu bawa botol yang ukurannya 200 ml, tapi hanya diisi 100 ml aja. Nah itu tetap nggak bisa. Jadi ukuran botolnya pun maksimal harus 100. Nah nanti mau dipenuhi sampai 100 ml monggo, mau diisi setengahnya, mau diisi 30 ml atau 80 ml juga monggo. Tapi ukuran botolnya maksimal 100 ml. Nah itu untuk ukuran botol cairan yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam cabin, Bapak Ibu. Jadi maksimal 100 ml. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti memang tiba-tiba harus bawa cairan yang ukurannya di atas 100, nah itu nggak bisa masuk ke cabin, tapi harus disimpan di bagasi yang besar.
bagasi tercatat. Tapi lebih baik itu nanti dikomunikasikan lebih lanjut jika misalnya memang harus membawa cairan yang ukurannya lebih dari 100 ml. Tapi yang jelas yang boleh masuk ke cabin, yang boleh masuk di koper maupun di tas lempeng Bapak Ibu, misalnya obat atau mungkin sabun mandi atau sabun cuci tangan atau air minum, itu maksimal beratnya 100 ml yang dibawa dari luar. Beda ceritanya kalau misalnya nanti di bandara saat sudah masuk ke ruang tunggu, tiba-tiba Bapak Ibu haus, pengen minum, beli botol minum yang ukurannya 300 ml atau 600 ml, itu tetap bisa masuk dibawa ke pesawat. Tapi itu adalah botol-botol atau air minum yang memang Bapak Ibu beli atau yang memang sudah disiapkan saat sudah di ruang tunggu. Khusus untuk air minum, itu bisa. Tapi kalau cairannya itu sudah Bapak Ibu persiapkan dari rumah atau dari penginapan, nanti saat mau kembali lagi ke Indonesia itu nanti biasanya akan diminta untuk tidak dibawa lanjut ke pesawat gitu. Karena kan petugas di bandara sifatnya lebih ke antisipasi keamanan Bu. Karena kan petugas nggak tahu ya itu airnya isinya apa gitu. Takutnya nanti tiba-tiba cairan yang misalnya tidak diperbolehkan masuk dalam pesawat untuk diantisipasi, jadi memang tidak diperkenankan untuk dibawa dari awal, kecuali kalau misalnya memang mau disimpan di bagasi tercatat di koper yang besar. Tapi untuk yang di atas pesawat yang masuk ke cabin maksimal hanya 100 ml, ukuran botolnya juga 100 ml. Silahkan nanti disesuaikan isinya. Ya. Boleh. Yang penting satu botolnya maksimal 100 ml dan ukurannya 100 ml. Gitu. Banyak Bu kira-kira yang mau dibawa. Oh enggak. Oh enggak. Oh iya. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting satu parfum boleh, tapi nggak boleh, intinya nggak boleh lebih dari 100 ml gitu. Dan lebih amannya lagi, barangkali bisa dipersiapkan dari sekarang Bapak Ibu untuk mempersiapkan parfum yang nggak usah pakai alkohol. Itu kan ada ya beberapa parfum yang bebas alkohol untuk lebih aman, mengantisipasi meskipun boleh-boleh aja sih. Aerosol, misalnya ada Bapak Ibu yang mau bawa parfum atau body spray yang apa ya, kayak Axe ya, itu kan botolnya botol-botol spray yang kaleng, yang botolnya besar itu kayak botol-botol hairspray. Nah itu juga tidak diperkenankan gitu. Jadi parfumnya harus parfum yang kelihatan cairannya dari luar gitu. Bukan parfum yang disimpan di dalam botol aerosol. Itu boleh masuk ke dalam cabin dengan ketentuan maksimal 100 ml. Seperti cairan yang lain, itu berlaku juga untuk sabun, berlaku untuk sampo, kemudian odol, maksimal ukurannya 100. J, Bu. J. Peragangan. Oh iya. Oh, kalau tim itu kayaknya nggak ada ya. Jadi biasanya kalau yang pernah saya alami sebelumnya dari penerbangan haji yang sebelumnya itu nanti dalam satu kelompok terbang, dalam satu kloter itu kan ada petugas medis. Ada tim kesehatan yang ikut terbang dalam satu kloter tersebut. Nah, saya pernah lihat ada tim itu yang awal sebelum berangkat itu minta izin ke pramugari atau pramugari yang bertugas untuk memberikan sedikit pengarahan ya. Kalau misalnya mau peragangan seperti apa, mau stretching seperti apa, itu biasanya saya pernah lihat ada yang memberikan arahan seperti itu, tapi itu memang dari tim medis panitia haji setempat, jadi bukan dari rekan-rekan pramugara ataupun pramugari yang bertugas. Jadi kalau misalnya nanti Ibu
nuwun sewu dilalah mau tanya ke pramugari cara peragangan gimana, ya mungkin pramugarinya nggak bisa bantu karena memang kapasitasnya bukan di situ ya. Gitu. Jadi akan lebih bisa ditanyakan ke petugas kesehatan masing-masing yang ada di masing-masing kloter. Kalau mau peregangan misalnya capek di pesawat itu seperti apa, mau ngolet kayak gimana, nah itu mungkin tata cara atau mungkin ada tips atau trik itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan tim medis setempat. Begitu Bu. Jadi ada lagi Ibu? Oke, silahkan. Jadi tadi ada ibu yang bertanya kalau misalnya duduk di pesawat kakinya nggak gantung ya, kakinya gantung nggak bisa sampai ke lantai pesawat seperti apa gitu. Nah kalau dari sisi kami itu nuwun sewu memang nggak ada ininya Bu, nggak ada apa ya, mungkin kayak kursi atau diklik gitu nggak disediakan gitu. Iya, jadi tidak ada sandaran kursi, tumpuan kursi memang di bawah gitu. Jadi gimana ya diantisipasi?